Kalau kita membahas tentang pengendalian internal atau internal control, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus juga membahas tentang COSO framework. Karena pengendalian internal dan COSO framework ini itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apa sih sebenarnya COSO framework ini? COSO framework merupakan suatu model yang diciptakan oleh COSO untuk membantu manajemen dalam mendesain dan juga mengevaluasi pengendalian internal di perusahaan. Nah, COSO sendiri itu apa gitu ya? Kita lihat, COSO atau Committee of Sponsoring Organization adalah asosiasi profesi di Amerika yang anggotanya terdiri dari The American Accounting Association, kemudian AICPA atau The American Institute of Certified Public Accountants, kemudian Institute of Internal Auditors, the Institute of Management Accountants, dan the Financial Executive Institute. Ya, jadi COSO ini merupakan organisasi profesi di Amerika yang beranggotakan organisasi-organisasi profesi yang berkaitan dengan akuntansi dan juga keuangan. Kemudian COSO itu dibentuk untuk mengembangkan konsep pengendalian internal, terutama untuk perusahaan publik. Karena kalau misalnya terjadi salah kelola di perusahaan publik, itu akan berdampak luas terhadap masyarakat. COSO dan juga standar audit kita yaitu di SA 315 paragraf A51 membagi pengendalian internal itu ke dalam 5 komponen. Kita lihat di sini ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan yang terakhir adalah monitoring. Nah, bentuk komponen pengendalian internal yang seperti ini ada maknanya. Kenapa control environment itu bentuknya payung dan kenapa 4 komponen yang lainnya itu berada di bawah payung? Karena control environment ini adalah yang paling penting di dalam suatu pengendalian internal di perusahaan. Jadi kalau control environment-nya ini tidak efektif, maka otomatis 4 komponen pengendalian internal lainnya itu juga tidak akan berjalan efektif di dalam suatu perusahaan. Jadi yang menentukan baik atau efektif atau tidaknya suatu pengendalian internal di suatu perusahaan itu adalah control environment-nya. Ya, itulah maksud atau makna dari gambar payung yang menaungi 4 komponen pengendalian internal lainnya. COSO biasa menggambarkan internal control framework-nya dengan bentuk kubus seperti yang kalian lihat ini. Nah, kita lihat di sini di bagian depan kubus ini merupakan 5 komponen pengendalian internal yang tadi sudah kita bahas ya. Ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan terakhir adalah monitoring activities. Nah, kemudian kita lihat di bagian atas dari kubus, ini ada operation, reporting, dan compliance. Kira-kira ini apa? Ada yang punya bayangan? Yap, ini adalah tujuan dari pengendalian internal yang juga sudah kita bahas, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Kemudian kalau kita lihat di sisi samping kubus, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam suatu entitas atau perusahaan. Dari level perusahaan sampai fungsi-fungsi itu ada di sini. Ya. Apa sih makna dari gambar kubus ini? Kenapa COSO menggambarkan framework-nya itu dalam bentuk kubus? Oke, kita jelaskan ya. Di sini maknanya adalah ketika perusahaan ingin tujuan efisiensi dan efektivitas operasi itu tercapai, maka 5 komponen pengendalian internal ini harus diterapkan secara efektif. Begitupun ketika perusahaan ingin tujuan keandalan pelaporan keuangan tercapai,
maka 5 komponen ini harus dijalankan, diterapkan secara efektif. Begitupun juga dengan tujuan kepatuhan akan tercapai jika 5 komponen ini diterapkan secara efektif. Kemudian kita lihat apa hubungannya dengan bagian di dalam perusahaan. Nah, setiap bagian di dalam perusahaan nih, dari function, operating, division, sampai level, itu harus menerapkan control environment, harus menerapkan risk assessment, harus menerapkan control activities, harus menerapkan information and communication, harus menerapkan monitoring activities. Jadi, setiap bagian di dalam perusahaan itu harus menerapkan 5 komponen pengendalian internal. Sekarang kita lihat kaitannya bagian-bagian di dalam perusahaan dengan tujuan. Jadi setiap bagian di dalam perusahaan itu harus membantu tercapainya 3 tujuan ini. Nih, dari level entitas, divisi, kemudian operating unit, dan sampai dengan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan, itu semuanya harus berkontribusi untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan atau tujuan pengendalian internal ini. Ya, kurang lebih ini adalah maksud dari KOSO menggambarkan frameworknya dalam bentuk kubus. Oke, KOSO juga menerbitkan 17 prinsip yang dikaitkan dengan tiap-tiap komponen pengendalian internalnya. Jadi, prinsip ini dikembangkan oleh KOSO sebagai pedoman untuk manajemen dalam mendesain dan juga mengevaluasi pengendalian internal di perusahaan. Kita lihat komponen prinsip yang pertama dari komponen control environment itu ada 5. Ada komitmen terhadap integritas dan nilai etika, melaksanakan tanggung jawab pengawasan, menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab, komitmen terhadap kompetensi, mendorong akuntabilitas atas sistem. Kemudian kita lihat prinsip yang kedua dari komponen risk assessment, ada 4 prinsipnya untuk risk assessment, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, menilai risiko fraud, dan mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan. Kemudian kita lihat prinsip dari komponen control activities, ada 3, mengembangkan kegiatan pengendalian, mengembangkan kontrol umum atas teknologi, dan yang terakhir adalah merinci ke dalam kebijakan dan prosedur. Kita lihat komponen yang keempat, ada 3 prinsipnya. Yang pertama, menggunakan informasi yang relevan, komunikasi internal yang efektif, dan terakhir adalah komunikasi eksternal yang efektif. Komponen yang terakhir yaitu monitoring activities, ada 2 prinsipnya, melakukan evaluasi ongoing dan atau terpisah, dan yang terakhir mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi. Ini adalah 17 prinsip dari KOSO Internal Control Framework, di mana 17 prinsip ini juga bisa digunakan oleh auditor dalam menilai pengendalian internalnya klien. Tapi yang harus diingat, saya ingatkan kembali bahwa tanggung jawab dari auditor itu adalah memperoleh pemahaman terkait pengendalian internal klien yang relevan dengan audit. Jadi 17 prinsip ini dan juga komponen pengendalian internal ini bisa dijadikan acuan oleh auditor dalam menilai atau memperoleh pemahaman terkait pengendalian internalnya klien, tapi harus dilihat lagi apakah relevan dengan audit. Nah, untuk itu kita akan bahas dari 5 komponen ini apa aja yang relevan dengan proses audit. Komponen pengendalian internal yang pertama yaitu control environment atau lingkungan pengendalian, terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak,
para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas. Nah, inilah kenapa yang menentukan efektif atau tidaknya suatu pengendalian internal di dalam perusahaan itu adalah lingkungan pengendalian. Karena di lingkungan pengendalian ini ranahnya para pimpinan perusahaan, di mana di sini kalau pimpinan-pimpinannya mempunyai concern terhadap pengendalian, otomatis nanti yang di bawah-bawahnya juga akan concern terhadap pengendalian. Tapi kalau pimpinan puncak perusahaan itu tidak concern dengan pengendalian, otomatis yang di bawah juga karena tidak ada yang nge-push, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengingatkan, otomatis mereka juga tidak akan peduli dengan pengendalian. Dan otomatis meskipun suatu sistem pengendalian itu telah dibuat, sistem pengendalian itu tidak akan berjalan efektif kalau yang melakukannya tidak concern terhadap pengendalian itu sendiri. Kita lihat subkomponen dari control environment yang menjadi pertimbangan auditor dalam memahami dan menilai lingkungan pengendalian itu ada 7. Yang pertama adalah auditor akan melihat bagaimana integritas dan nilai-nilai etis. Nah, integritas dan nilai-nilai etis ini bisa dilihat dari bagaimana sih standar etika dan perilaku yang diterapkan di perusahaan tersebut. Apakah standar dan etika yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan itu bisa mendorong para karyawannya untuk bertindak jujur, ilegal, dan etis, gitu. Dan bagaimana para pimpinan ini mengkomunikasikan standar etis dan perilaku tersebut kepada karyawan-karyawan di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah komitmen pada kompetensi. Nah, di sini auditor bisa melihat bagaimana perusahaan menempatkan karyawannya, apakah penempatan karyawan di posisinya sudah sesuai dengan kompetensinya. 3. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Jadi, kalau Dewan Komisaris atau Komite Audit ini secara teratur menilai pengendalian tersebut, aktif dalam melakukan penilaian dan objektif, maka hal ini dapat mengurangi kemungkinan manajemen mengesampingkan pengendalian yang ada. Selanjutnya, filosofi dan gaya operasi manajemen di sini bisa dilihat dari bagaimana sih manajemen itu terhadap resiko. Apakah dia yang termasuk menghindari resiko atau justru dia risk taker. Terus bagaimana nih target yang ditetapkan oleh perusahaan, apakah targetnya realistis atau tidak. Nah, hal-hal yang seperti itu dapat menjadi penilaian auditor tentang apakah manajemen ini peduli dengan pengendalian internal. Yang kelima, struktur organisasi. Untuk struktur organisasi ini, auditor bisa memahami dan juga mempelajari tentang bagaimana pengendalian itu diimplementasikan dengan melihat garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada. Auditor dapat mempelajari pengelolaan dan unsur-unsur fungsional bisnis, serta melihat bagaimana pengendalian itu diimplementasikan. Yang keenam adalah kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal itu adalah personil. Jadi personil yang kompeten, yang jujur, itu merupakan aset penting perusahaan. Karena pentingnya personil yang kompeten dan terpercaya, yang jujur dalam penerapan pengendalian internal yang efektif, maka metode untuk mengangkat, mengevaluasi kinerjanya, melatih pegawai tersebut, kemudian mempromosikan pegawai tersebut, dan bagaimana perusahaan memberikan kompensasi kepada pegawai atau personil merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal. Yang ketujuh adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab. Terkait pemberian wewenang dan tanggung jawab ini, auditor dapat melihat bagaimana perusahaan itu menerapkan praktik bisnisnya,
kemudian bagaimana pengetahuan dan pengalaman personil-personil kunci di dalam perusahaan, dan juga bagaimana mereka mengkomunikasikan tujuan perusahaan itu kepada staf-staf yang ada di bawahnya. Mengingat besarnya pengaruh lingkungan pengendalian terhadap 4 komponen pengendalian lainnya, maka dengan memahami dari 7 subkomponen lingkungan pengendalian ini, auditor bisa menilai bagaimana sih pengendalian yang diterapkan di perusahaan tersebut, seberapa efektif perusahaan menerapkan pengendaliannya. Bisa saja auditor menilai seberapa besar kemungkinan risiko kesalahan penyajian material yang ada di entitas tersebut. Komponen pengendalian internal yang kedua, yaitu risk assessment, adalah identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK. Nah, auditor ini harus memperoleh pengetahuan tentang proses penilaian risiko yang dilakukan oleh manajemen dengan memanfaatkan kuesioner, dan juga bisa dengan melalui diskusi dengan manajemen untuk menentukan bagaimana manajemen yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, kemudian bagaimana manajemen menilai signifikansi risiko dan kemungkinan terjadinya, kemudian yang ketiga bagaimana manajemen menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko. Jika manajemen secara efektif menilai dan merespon risiko, biasanya auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti ketimbang jika manajemen gagal mengidentifikasi atau merespon risiko yang signifikan. Selanjutnya, komponen pengendalian internal yang ketiga, yaitu control activities, adalah kebijakan dan prosedur selain tercakup dalam 4 komponen pengendalian lain, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Nah, kita lihat di sini, aktivitas pengendalian yang relevan dengan suatu audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otorisasi yang sesuai dengan transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik atas aset dan catatan. Yang terakhir, pemeriksaan kinerja secara independen. Nah, mengingat pentingnya control activities ini, maka kita akan membahas satu persatu tiap prosedur dari pengendalian internal ini. Aktivitas pengendalian yang pertama adalah pemisahan tugas yang memadai. Jadi, auditor itu perlu untuk memahami dan menilai apakah entitas sudah menerapkan pemisahan tugas yang memadai dengan mengacu pada 4 pedoman berikut. Yang pertama adalah auditor memastikan bahwa pemisahan penyimpanan aset dari akuntansi. Contohnya adalah pegawai yang melakukan penyimpanan aset itu adalah orang yang berbeda dengan pegawai yang melakukan pencatatan atas aset tersebut. Kenapa? Karena kalau penyimpanan aset dan pencatatan aset itu dilakukan oleh orang yang sama, kemungkinan penyalahgunaan atas aset itu bisa saja terjadi. Ya, jadi bisa jadi aset ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kemudian pencatatannya disesuaikan oleh orang tersebut, sehingga penyalahgunaan itu diharapkan oleh orang tersebut tidak dapat terdeteksi. Yang kedua, pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait. Contohnya adalah orang yang mengotorisasi pembayaran faktur vendor itu tidak boleh orang yang sama dengan yang menandatangani cek pembayaran tagihan dari vendor tersebut. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan. Yang ketiga, pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan. Contohnya adalah bagian penjualan khusus untuk melakukan semua aktivitas penjualan. Kemudian semua dokumen terkait penjualan itu serahkanlah ke bagian akuntansi. Biarkan akuntansi yang mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan oleh bagian penjualan. Jadi kalau misalnya pencatatan dilakukan oleh bagian penjualan juga, bisa jadi karena kinerja bagian penjualan itu kan dinilai dari
tingginya penjualan yang dilakukan. Bisa jadi kalau pencatatan itu dilakukan juga oleh bagian penjualan akan memanipulasi laporan penjualannya agar kinerjanya bisa dinilai baik. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah pemisahan tugas TI dari departemen pemakai. Nah, teknologi saat ini kan sudah sangat canggih. Otorisasi, approval, dan lain-lain, termasuk setting misalnya batas maksimum pembelian suatu customer, batas minimum pembelian kita kepada supplier tertentu, itu bisa disetting semuanya di dalam komputer, dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau user yang menggunakan teknologi tersebut adalah orang yang sama dengan yang bertugas terhadap teknologi tersebut, maka bisa jadi teknologi itu, sistem tersebut diotak-atik oleh si user untuk kepentingannya sendiri, gitu ya. Kemudian pemisahan fungsi ini diperlukan untuk meminimumkan peluang individu untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan ataupun kecurangan dalam tugas normalnya. Aktivitas pengendalian yang kedua, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. Jadi otorisasi itu dibagi menjadi dua, otorisasi umum yaitu manajemen menetapkan kebijakan dan para bawahan diinstruksikan untuk mengimplementasikan otorisasi umum tersebut dengan menyetujui semua transaksi dalam batas yang ditetapkan oleh kebijakan tersebut. Kemudian otorisasi yang kedua yaitu otorisasi khusus berlaku untuk transaksi individu di mana manajemen akan memilih mengotorisasi setiap transaksi. Atau ada juga yang mengartikan bahwa otorisasi umum ini biasanya adalah otorisasi yang dilakukan untuk kegiatan yang rutin terjadi. Gitu. Kalau otorisasi khusus ini biasanya aktivitas tersebut jarang terjadi atau mungkin nominalnya dalam jumlah yang besar. Nah, apa sih perbedaan otorisasi dan persetujuan? Kalau kita lihat dari sini adalah kalau otorisasi itu adalah terkait dengan kebijakan, sementara kalau persetujuan itu berkaitan dengan aktivitasnya. Aktivitas untuk mengimplementasikan otorisasi yang telah ditetapkan. Aktivitas pengendalian yang ketiga adalah dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan adalah objek fisik di mana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Nah, auditor bisa melihat bagaimana si pengendalian entitas terhadap dokumen dan catatan ini dengan melihat beberapa kriteria yang sudah disebutkan di sini. Dilihat nih sama auditor, kalau misalnya dokumen tersebut bernomor urut cetak, berarti di situ sudah ada pengendalian yang diterapkan oleh manajemen. Jadi kan kalau misalnya ada nomor urut yang hilang, berarti kan kemungkinan di situ ada penyalahgunaan terhadap dokumen. Itu menjadi salah satu indikasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Kemudian yang kedua, dibuat bersamaan dengan terjadinya transaksi. Nah, jadi auditor bisa melihat nih, apakah dokumen tersebut atau transaksi tersebut dibuat dan dicatat ketika transaksi itu terjadi. Misalnya bagian pengeluaran melakukan pembayaran kepada supplier. Nah, apakah ketika pembayaran itu dilakukan pada saat itu juga dokumen pembayaran itu dibuat dan pada saat itu juga transaksi pengeluarannya itu dicatat oleh perusahaan. Nah, ini harus dilihat oleh auditor bagaimana pengendaliannya terkait pencatatan transaksi ini. Kemudian yang ketiga, dokumen itu apakah dirancang untuk multifungsi. Nah, kalau dokumen dirancang untuk multifungsi, nah auditor bisa melihat nih, berarti di situ ada efisiensi dan efektivitas yang diterapkan oleh manajemen. Kemudian yang terakhir adalah mudah dibuat, kecil potensi salah isi, dan potensi penyalahgunaannya. Jadi dokumen atau catatan itu sebaiknya adalah mudah dibuat. Jadi dengan mudah dibuat itu sehingga memperkecil potensi user salah isi terhadap dokumen atau field-field yang memang harus diisi di dokumen tersebut. Nah, dokumen itu yang disebut dengan multifungsi ini diharapkan tidak hanya sebagai alat perintah,
tapi juga bisa menjadi alat bukti, alat pengendalian, ataupun pengawasan. Control activities yang keempat yaitu pengendalian fisik atas aset dan catatan, di mana auditor harus menilai apakah aset dan catatan sudah dilindungi oleh pengendalian internal manajemen, di mana pengendalian tersebut bisa dilihat melalui yang pertama adanya pembatasan akses ke aset dan catatan. Jadi yang boleh mengakses suatu aset tertentu ataupun catatan keuangan perusahaan itu adalah orang-orang tertentu. Misal yang bisa mengakses catatan keuangan hanya bagian akuntansi, yang bisa mengakses misalnya kas tunai perusahaan hanya bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengamanan yang memadai atas aset. Jadi auditor harus melihat apakah aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan ini sudah mempunyai pengamanan yang memadai. Salah satu contohnya bisa dilihat misalnya surat berharga. Apakah surat berharga sudah disimpan di tempat yang aman, misalnya di dalam berangkas. Kemudian apakah gedung, bangunan itu sudah diamankan misalnya dengan cara diasuransikan, seperti itu ya. Itu merupakan salah satu pengendalian atau pengamanan terkait aset. Kemudian yang ketiga, auditor harus melihat apakah ada offsite backup untuk perangkat lunak komputer dan file data. Jadi di era yang serba teknologi saat ini pasti semua transaksi itu sudah menggunakan komputer. Jadi pastikan bahwa perusahaan itu mempunyai backup data perusahaan yang di luar perusahaan tersebut. Jadi mempunyai tersimpan di server yang letaknya di luar perusahaan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu dengan perusahaan. Perusahaan mempunyai data backup di tempat lain, sehingga data perusahaan tetap aman. Kemudian yang terakhir dilakukan OPM secara berkala, baik atas persediaan ataupun secara kas. Control activities yang terakhir adalah pemeriksaan kinerja secara independen. Jadi aktivitas pengendalian yang terakhir ini merupakan review yang cermat dan berkelanjutan atas keempat aktivitas pengendalian lainnya yang sering disebut pemeriksaan independen atau independent check atau juga disebut verifikasi internal. Pemeriksaan independen dapat dilakukan oleh personil yang independen atas individu yang semula bertanggung jawab menyiapkan data. Jadi contohnya sih kalau di bank itu teller, misalnya teller A itulah yang melakukan posting. Nah, nanti pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh teller A, posting yang dilakukan oleh teller A, itu sore harinya bisa di cross check nih sama temennya sesama teller juga untuk memastikan apakah ada posting yang salah yang dilakukan oleh teller A. Begitupun pekerjaan teller B dikasih ke teller A untuk diperiksa apakah ada pekerjaan apakah ada posting yang salah, sehingga di sore hari kalaupun ada kesalahan itu bisa diperbaiki di hari yang sama ya. Atau bisa menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk melaksanakan prosedur verifikasi internal secara otomatis. Jadi kan dengan adanya sistem yang terkomputerisasi ini biasanya kita sudah bisa nih memberikan batasan-batasan, misalnya suatu transaksi boleh jalan dengan limit tertentu. Nah, itu semuanya diatur by system. Jadi secara otomatis verifikasi itu sudah dilakukan oleh komputer. Kita lanjut ke komponen keempat dari pengendalian internal, yaitu information and communication, di mana komponen yang keempat ini merupakan metode yang digunakan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas, serta mempertahankan akuntabilitas aset terkait. Nah, untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor ini perlu menentukan yang pertama, kelas transaksi utama entitas ini apa. Kemudian yang kedua, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat oleh entitas. Yang ketiga, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya. Yang keempat, bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan. Yang kelima,
sifat serta rincian proses pelaporan yang diikuti, termasuk prosedur pencatatan transaksi dan penyesuaian dalam buku besar umum. Nah, auditor menilai apakah sistem akuntansi entitas telah memenuhi tujuan audit yang berhubungan dengan kelas transaksi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan audit yang berhubungan dengan kelas transaksi ini maksudnya adalah asersi manajemen ya. Masih ingat kan asersi manajemen ini apa aja? Occurrence, completeness, existence, accuracy, right and obligation, valuation, dan lain-lain. Komponen yang terakhir yaitu monitoring activities. Jadi auditor menilai bagaimana efektivitas pengendalian internal klien di komponen monitoring activities ini dengan melihat apakah ada penilaian mutu pengendalian internal yang dilakukan secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Ya, jadi kalau misalnya dari manajemen itu sendiri sudah melakukan aktivitas pengendalian untuk memastikan bahwa operasi itu sudah berjalan sesuai yang diharapkan, maka auditor bisa menilai bahwa pengendalian itu memang sudah berjalan dengan efektif. Nah, cara lain auditor untuk menilai terkait pengendalian di tahap monitoring activities ini, auditor itu dapat menilai aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh internal auditor yang ada di dalam entitas.